Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD. Saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang nanti akan diwakilkan Wakil Kepala Urusan Bidang Kurikulum Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD. Kemudian yang ketiga, acara inti, nanti ada presentasi dari Pak Joko Murdianto SPD. Yang kedua, presentasi dari Bapak Imaniar SPD MPD. Kemudian yang keempat, lain. Terakhir, penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, pembukaan, maka kita buka bareng-bareng dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan tunggal dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pemalang, dalam hal ini diwakilkan Wakil Kepala Bidang Kurikulum kepada Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 3 Pemalang yang kami hormati, perwakilan dari orang tua, perwakilan dari guru mata pelajaran, dan perwakilan dari wali kelas. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir untuk menghadiri kegiatan presentasi dari Bapak Joko dan Pak Imaniar, presentasi tentang RTL, rencana tindak lanjut yang sudah mereka laksanakan, telah melaksanakan diseminasi dari PKG PJOK. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah yang terakhir kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangannya Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir di sini untuk menghadiri sosialisasi dari presentasi Bapak Joko dan Pak Imaniar berkaitan dengan mereka yang sudah mengikuti pelatihan diseminasi dari guru olahraga, namanya PKG PJOK. Nah, di sini mereka nanti akan mempresentasikan hasil diklat mereka terkait dengan tema masing-masing. Kalau Pak Joko berkaitan dengan tindak lanjut rencana merancang pembelajaran berbasis proyek dengan materi akuatik yaitu renang. Kemudian Pak Imaniar berkaitan dengan tema melestarikan budaya tidak ditayangan siapa dan kesehatan melalui aktivitas senam kreasi gitu ya, tradisional, senam tradisional. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu, baik pendidik atau guru maupun orang tua dari siswa, kita mari bareng-bareng mensupport dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Joko dan Pak Imaniar melalui pelatihan yang sudah mereka lakukan. Harapan kami, karena ini terkait dengan rencana
pengembangan pembelajaran ini, harapan kami Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi. Artinya ayo kita bareng-bareng melakukan kegiatan sama seperti yang sudah dilakukan Pak Joko dan Pak Imaniar melalui komunitas belajar di sekolah kita. Minimal kalau tidak bisa dalam satu mata pelajaran, ya minimal dalam satu sekolah. Nah, silakan Bapak dan Ibu nanti setiap mata pelajaran diskusi menggunakan proyek apa itu yang cocok. Nah, ini kebetulan Bapak dan Ibu PCOK ini, Bapak menggunakan metode proyek sebagai sarana untuk pembelajaran. Nah, harapan kami pula Ibu Wali murid juga mendukung kegiatan kami sehingga antara guru dan siswa saling mendukung, otomatis insya Allah pendidikan kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita sudah, misalnya Bapak dan Ibu itu sudah optimal dalam melakukan pembelajaran, kita sudah merancang pembelajaran yang oke lah, modern sekali, tetapi dari pihak orang tua juga tidak mendukung, tidak ada artinya. Jadi sama-sama antara guru, siswa, dan orang tua saling mendukung sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Begitu Bapak dan Ibu untuk sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Sri Pujiastuti SPD MPD. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya sebenarnya ini program dari diseminasi pengembangan kompetensi guru PCOK. Ini tidak lanjutnya, ini acara inti dari kegiatan ini adalah tentang presentasi pengembangan kompetensi guru PCOK kepada Pak Joko Murdianto SPD. Silakan Bapak Joko. Siap. Matur nuwun kesempatan yang diberikan. Sebelum nanti saya menyampaikan presentasi dari apa yang kami dapatkan selama di Diklat, mohon izin untuk mensupport. Nampaknya ini situasinya ya memang agak sedikit redup, kemudian cuaca tidak mendukung, tapi kita harapkan acara hari ini tetap semangat. Kita coba yel-yelnya itu ya. Oke. Sambil mengingat saja. Jadi kalau nanti saya menyampaikan sekali keren berkasih. Kemudian kalau nanti saya menyampaikan semati, yang kedua tetap keren. Oke. Jadi itu. Ya. Kita mulai saja. Tadi belum yang semangat pagi. Pagi. Ya, itu yang pertama. Ya, oke, siap. Semangat pagi. Semati tetap keren. Oke, terima kasih. Ya, ada satu pantun untuk membuka kegiatan itu. Oke, siap. Tinggal gini aja. Oke, siap. Jalan-jalan ke rumah naik kereta. Menuju ke Blora, lanjut ke Sumbawa. Memang enak jadi guru PCOK. Selalu gembira dan tertawa-tawa. Mudah-mudahan bisa mensupport, memberikan semangat pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Sebelum saya menyampaikan kegiatan RTL hari ini, saya ingin memberikan komentar dulu. Jadi ini sebetulnya kita sudah telat 4 hari dari pengiriman. Ya, harusnya tanggal 15 kemarin sudah selesai semuanya, termasuk pengambilan videonya. Jadi kita hanya mengambil foto-foto dan
persiapan, hanya persiapan foto-foto saja. Nah, untuk take videonya hari ini. Nah, mudah-mudahan hari ini kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk presentasi saya, ini judul programnya sebetulnya lebih khusus ke kegiatan akuatik. Hanya saja kita mencoba mempopulerkan itu ya. Jadi kebetulan ini jargon yang mungkin harus setiap saat kita harus tahu. Jadi di sana kita mengambil judulnya itu Semandi Keren Berhasta Laku. Nah, itu sudah dengan kreativitas, mudah-mudahan ini tidak salah. Kalau salah mungkin mohon untuk dikoreksi. Karena kemarin saya juga mencoba mengingat-ingat itu ada riji lepat gitu ya. Nah, itu GGG ini kebetulan ada dari guru mapel ini sekaligus wali kelas. Mohon nanti kalau misalkan salah untuk dikoreksi. Lanjut. Oke. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama, kurangnya space atau ruang gerak peserta didik karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ini sangat real sekali. Mungkin satu-satunya sekolah di SMA negeri di Pemalang ini yang nampaknya ya seperti ya SD atau mungkin SMP yang sudah di pojok sana. Ya. Jadi ini kita kota sudah tidak bisa berbuat lagi. Kemudian yang kedua, tidak adanya fasilitas yang memungkinkan untuk penyampaian materi latihan dan praktek. Sekaligus ini menjawab tantangan kita. Karena kemarin pada saat kita di Diklat itu akhirnya kita tahu bahwa ada istilah asset based thinking dan deficit based thinking. Jadi kalau asset based thinking itu adalah pola pikir mendasarkan kekuatan yang ada di sekolah kita. Sedangkan deficit thinking itu kebalikannya. Jadi kita memandang pola pikir kita itu selalu saja yang ya lemah. SMA 3 itu lemah. Nah, ternyata kita sudah melaksanakan itu. Kita MOU kemana-mana, tidak punya lapangan, tapi kita punya lapangan, Pak Imam ya. Lapangan sepak bola itu di Wanarejan kita punya. Lapangan basket, bola voli kita punya di SMP 3. Alun-alun itu mungkin sepanjang hayat masih dikandung badan milik SMA 3 dan Kridagu. Nah, ini kita menggunakan aset based thinking. Ini kita sudah lakukan. Berikutnya, tidak lagi berjalannya program aktivitas akuatik setelah sekian tahun terhenti karena bencana COVID kemarin. Ya, jadi 3 tahun terakhir kita tidak melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini ada pergantian ibu kepala sekolah. Kita komunikasikan lagi ya, kita mendapatkan support. Akhirnya kita mulai pelan-pelan. Akhirnya kita mencoba bersama-sama. Nah, nanti bagaimana program selanjutnya nanti kita mohon dukungannya dari orang tua, dari ibu bapak guru maupun dari kebijakan sekolah. Lanjut Bapak. Ya, berikutnya tujuan program. Pertama, meningkatkan hasil belajar siswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Karena selama ini kita melihat bahwa kegiatan akuatik atau renang itu semuanya dilakukan di ekstrakurikuler. Nah, kenyataannya berjalannya waktu dan ya mungkin karena pengalaman sekian tahun itu mengalami perubahan, jadi kita sebutkan di sini ya ketiga-tiganya bisa masuk. Karena selama ini ada kegiatan ekstra, ada kurikuler dan ada intrakurikulernya. Berikutnya yang kedua, memotivasi siswa mencapai tujuan belajar yang baik. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk berlatih dan praktek. Yang keempat, mencapai tujuan pembelajaran yang merata. Jadi tidak hanya sekedar di darat, tapi juga di air juga. Berikutnya, menumbuhkan rasa senang dan cinta peserta terhadap olahraga akuatik. Selanjutnya ada capaian, langkah, dan hasil. Capaian program, peserta didik mampu meningkatkan kemampuan olahraga akuatik dengan tambahan
waktu yang ada dan siap berkompetisi di event olahraga. Jadi kebetulan kemarin ada Oda ya Pak. Nah ini sebagai informasi saja bahwa ya alhamdulillah dari kegiatan akuatik itu ada peserta didik dalam event Oda mendapatkan 5 emas. Nah ini luar biasa ini. Kita punya 3 saja sudah 15 emas itu. Nah makanya ini kita dorong nanti ke depannya mudah-mudahan tetap minimal bisa mempertahankan, syukur-syukur bisa lebih meningkat lagi. Berikutnya langkah-langkah yang pertama melakukan diskusi bersama rekan sejawat. Nah, termasuk salah satunya sekarang ini nanti barangkali nanti bisa dilakukan. Yang kedua membuat jadwal program perencanaan. Nah, ini program yang selama ini kita buat adalah hanya jadwalnya saja. Tapi bagaimana nanti peran sertanya wali kelas, bapak ibu guru, orang tua itu belum tampak. Ya, mudah-mudahan nanti siapa tahu ada kegiatan jadwal renang yang ikut ke sana itu bukan guru olahraganya toh, tapi juga wali kelasnya mungkin bisa ikut. Ya, bapak ibu gurunya yang kebetulan jamnya kita pakai bisa ikut. Nah, nanti kedepannya lebih ke sana. Jadi nanti tidak guru PJOK saja nanti yang akan mendampingi seperti itu. Yang ketiga bersama rekan sejawat mengawal, memonitor dan evaluasi kegiatan. Nah ini kalau evaluasi kegiatan ini nanti ada masukan khususnya dari bapak ibu guru mapel yang kita pakai jadwalnya untuk kegiatan ini. Dan nanti monggo barangkali nanti ada masukan. Kemudian yang keempat itu evaluasi program. Berikutnya hasil. Yang pertama peserta didik mampu menentukan pilihan olahraga yang diminati. Yang kedua, sekolah dapat memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang berbakat. Nah, jadi ini khususnya yang akuatik. Yang ketiga, prestasi olahraga meningkat dan membantu peserta didik meraih cita-citanya. Yang keempat, mutu pendidikan di sekolah harapannya nanti juga akan meningkat. Seperti itu. Lanjut. Ya. Selanjutnya struktur program dan mitra kerja. Nah, struktur programnya, program kegiatan ini dilaksanakan sebagai intrakurikuler karena selama ini kita menggunakan kegiatan ini di jam sekolah yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan bapak ibu guru ketika mengajar pada saat itu. Yang kedua dilaksanakan setiap 2 kali dalam semester, masing-masing per jenjang kelas. Jadi kelas 10, 11, 12 per semester kebagian 2 kali semuanya. Berikutnya koordinator lapangan guru PJOK dibantu tim pelatih putri dari pihak luar. Nah ini juga perlu saya sampaikan bahwa kita 2/3 peserta didik kita itu dari jenis kelaminnya perempuan. Jadi tidak mungkin kita selaku pembina PJOK bapak-bapak ya ini ya tidak apa-apa pendekatannya pelatih, tapi kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita bekerja sama dengan pelatih luar, terutama pelatih perempuan. Ini sudah kita lakukan. Berikutnya mitra. Yang pertama kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, ini nanti mohon dikoreksi Pak, karena sekarang pakai istilah bidang ya. Jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wali kelas dan guru mapel untuk membimbing dan mengawasi siswa pada saat kegiatan berlangsung. Nah ini Pak, ini sudah hijau, tadi sudah saya sampaikan. Selama ini guru olahraga tok sing nang kono. Nah ini kita upayakan bagaimana Pak Dubi luar biasa, keren, sudah bisa mendampingi. Terima kasih Pak. Iya, jadi penghijau nih. Iya. Oke. Yang kedua, kolaborasi penyesuaian jadwal mengajar dengan dewan guru untuk memperlancar pembelajaran. Nah ini kita sudah melakukan. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru sudah menyediakan waktu mengajarnya untuk anak-anak juga. Nah ini digunakan untuk akuatik. Berikutnya yang ketiga, penyedia jasa layanan transportasi menuju lokasi kegiatan pembelajaran. Nah ini luar biasa.
kemarin kita tayangkan proses dari pelaksanaan persiapan pemberangkatan sampai nyampe di sana. Kemarin kita coba. Oke Bapak Sugeng-Antoro, oke, di pojok sana Pak. Nah ini, jadi penyediaan transportasi sangat membantu untuk kelancaran proses kegiatan ini. Yang terakhir, penyedia objek atau lokasi tempat kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pihak Jatokbel Waterboom. Nah, itu mitra-mitra kita yang nanti akan memperlancar semua kegiatan ini. Lanjut Pak Imannya. Kapasitas sekolah. Nah, kapasitas sekolah, ya, kepala sekolah yang bijaksana. Ya. Jadi saya mensyukuri program ini support 100% dari ibu kepala sekolah. Kemudian guru yang profesional dan siswa yang aktif dan berkarakter. Ya, jadi kita nanti akan menuju ke sana nih, siswa yang berkarakter. Lingkungan yang sangat mendukung program komunitas belajar sekolah. Nah, ini kita mulai dari hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti selalu ada komunikasi yang intens gitu, karena kita guru PJOK banyak hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru kemarin. Ya, nanti ini mudah-mudahan nanti akan berlanjut. Berikutnya, finansial yang sangat memenuhi kebutuhan yang harus dilaksanakan sehingga program akan berjalan lancar. Nah, finansial kegiatan ini adalah swadana, swakelola. Jadi uang semuanya dari wali peserta didik, orang tua murid. Jadi sekolah tidak memberikan kontribusi, tapi orang tua ya melalui kemarin surat pemberitahuan dan sebagainya, termasuk surat persetujuan. Nah, itu termasuk dukungan finansial. Berikutnya rencana evaluasi. Nah, ini rencana nanti. Program evaluasi dilakukan setiap 2 kali dalam 1 semester oleh semua wali kelas dan guru mapel. Nah, ini yang kita belum pernah kita lakukan. Evaluasinya seperti apa? Karena kita sebetulnya banyak celah-celah untuk kita sampaikan gitu ya di lapangan. Jadi mohon nanti kiranya bisa difasilitasi seperti itu. Barangkali nanti secara luas mungkin tidak sampai di sini saja, tapi ditindaklanjuti di waktu-waktu yang lain. Berikutnya, kepala sekolah melakukan monitoring hasil program ini melalui kegiatan supervisi. Nah, ini tentunya sudah melekat. Jadi tidak hanya mungkin di PJOK saja, tapi di semua mata pelajaran juga dilakukan supervisi. Lanjut berikutnya. Nah, ini kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, ini tantangannya. Waktu yang dibutuhkan atau durasi kegiatan kurang. Ini memang sangat kurang sekali. Jadi 2 kali dalam 1 semester itu kurang. Makanya kita punya alternatif kegiatan informal. Jadi selain jadwal yang ada, di luar jadwal anak diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Ya, itu namanya kegiatan informal. Yang kedua, untuk penguasaan keterampilan gerak atau gaya renang perlu banyak praktek dan latihan. Nah, ini sama-sama durasinya tentunya mungkin pada saat kegiatan itu waktunya pendek. Kemudian untuk gerak atau penguasaan gaya karena waktunya pendek, kemudian frekuensinya hanya ketemu 1 semester 2 kali. Ya, jadi ini belum cukup untuk signifikan anak menguasai keterampilan gerak renang. Yang ketiga, membuat program perencanaan yang baik, ada tambahan pertemuan baik informal, nah tadi sudah saya sampaikan, ataupun ekstrakurikuler yang terjadwal dan didiskusikan dengan orang tua peserta didik. Nah, ini Pak Catur dan Pak Imaniar ini yang menggagas ekstrakurikuler, karena ini kelas 10 dan kelas 11-nya. Kalau kelas 12-nya sudah tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini monggo dikonversasi dokumentasinya. Pokoknya sekedar ada dokumentasi. Karena kalau kirim postingannya terlambat, kita juga dapat kartu kuning bahkan kartu merah seperti itu. Ya. Jadi itu. Lanjut Pak.
sajian terakhir ini. Terima kasih. Matur nuwun. Oke. Nah, sebagai penutup Ibu, ada matur lagi ini. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ini. Ya. Pak Sukunantoro tinggal jempol saja, Pak. Oke, ya. Jangan gitu saja, Pak. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Ada seorang peternak bernama Amir. Di samping peternak, si Amir jualan es. Jadi orang jangan banyak-banyak berpikir. Semakin banyak berpikir akan semakin banyak stres. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Pak Joko. Memang kegiatan akuatik ini perlu pemikiran, perlu perhatian. Olahraga ini kalau kita tidak rencanakan dengan baik, tidak dilakukan dengan baik, sangat berbahaya, banyak kejadian. Tapi alhamdulillah ya sama kita tidak pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah. Selanjutnya presentasi yang kedua dari Pak Imaniar SPD tentang tidak lanjutnya melestarikan budaya kesehatan melalui aktivitas senam kreasi tradisional. Kepada beliau Bapak Imaniar Rahman SPD, disilakan. Monggo Pak Imaniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pertama bagi Uji yang saya hormati selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dalam hal ini menggantikan wanita yang sedang di luar. Kemudian yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang hadir di sini, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam pertemuan tugas EKG PCOK 2004 yang selama 3 bulan kurang ini kita sudah melaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut, rencana tindak lanjut atau tugas yang diberikan dari Diklat pada kami. Salah satu prasyarat untuk mendapatkan sertifikat, dan yang lebih penting dari itu selain sertifikat adalah penambahan atau peningkatan kompetensi khususnya di bidang pembelajaran PCOK. Langsung saja untuk menghemat waktu karena memang videonya dibutuhkan 30 menit tapi sudah saya lihat 20 menit. Jadi langsung saja, banyak waktu, mungkin tidak seheboh Pak Joko, ada Yaya dan sebagainya. Ini langsung saja. Oke, terima kasih. Saya ini akan mempresentasikan kaitannya dengan RTL, rencana tindak lanjut perancang pembelajaran berbasis proyek dengan KBS atau Komunitas Belajar Sekolah. Dalam hal ini saya mengambil judul atau tema judul melestarikan budaya dan kesehatan melalui aktivitas senam kreasi tradisional. Ya. Nyambung kepada tema kelas 10 gitu, yang temanya yang mengulang jiwa dan raganya, bangun jiwa dan raganya, dan juga kearifan lokal sebetulnya. Ya, nanti sebetulnya ini ya Pak, lanjut dulu Pak. Nanti ceritanya. Ya, latar belakangnya sebelumnya Pak. Ya, sebelumnya. Oke, latar belakang program melestarikan budaya dan kesehatan melalui aktivitas kreasi tradisional ini berawal dari keluhan para guru. Mungkin melihat anak-anak kita yang lesu, kemudian sering tidur-tiduran di kelas. Ya, mungkin tidak hanya 1-2 orang guru yang menyatakan seperti itu, banyak termasuk saya. Jadi selaku guru olahraga, khawatir. Oke. Oke. Nah, tapi saya melihat
Pamres program SMA Negeri 3 Pemalang ini merupakan salah satu cagar budaya Kabupaten Pemalang khususnya ya, yang memiliki karakteristik yang unik dengan siswa yang memiliki latar belakang yang beragam. Melalui pemetaan asal sebelumnya, kita telah mengidentifikasi potensi besar dari komunitas belajar yang ada, yaitu guru, orang tua, dan staf sekolah. Nah, kemudian kebutuhan dan minat. Menurut observasi awal menunjukkan minat besar siswa dalam kegiatan yang menggabungkan seni budaya dan aktivitas fisik atau gerak. Jadi kalau ada kegiatan yang kaitannya dengan hiburan, pentas seni, budaya, SMA 3 juara. Ya, jadi mungkin ini sebagai awal saya untuk mengambil latar belakang ini. Oke, kemudian tujuan program ini yang pertama melatih kreativitas anak, kemudian mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran siswa sebagai media pembelajaran dengan melestarikan nilai-nilai budaya, mengintegrasikan pengetahuan dari pembelajaran antar mata pelajaran melalui program aktivitas 6 kreasi tradisional. Ini ada 4 tujuan ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama, kreativitas anak. Tentu dengan kegiatan itu siswa lebih kreatif. Selain kreatif, tadi juga bisa mengembangkan keterampilan motorik ya. Jadi sesuai survei awal saya melihat anak kalau kasih hiburan senang, suruh jogetan itu senang, suruh hiburan senang. Tapi kok kalau di kelas lesu. Jadi saya ingin memasukkan kegiatan fisik juga hiburan. Yang nyambung di P5, kalau yang kemarin ya Bu, itu kok guru netok sih nyontok ya, kok sing payah guru nih, stresnya kecil tapi guru payah, siswanya tidak bergerak. Nah, jadi saya ingin mengembangkan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan nanti untuk P5 berikutnya. Jadi siswa itu selain menirukan tapi membuat dengan tema tradisional tadi yang kaitannya dengan P5 project, kearifan lokal dan sebagainya. Oke, lanjut Bu. Kemudian capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Ada pencapaian yang pertama melatih kreativitas anak. Langkah aksinya siswa mendesain dan memecahkan masalah proses pembuatan gerakan. Indikator ketercapaiannya observasi proses kreatif, menunjukkan ide inovatif. Kemudian langkah aksi kedua mengadakan sesi brainstorming dan evaluasi ide. Kemudian indikator ketercapaiannya refleksi siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan problem solving. Ada capaian kedua yaitu mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik siswa. Langkah aksinya yang pertama, siswa berpartisipasi aktif dalam aktivitas gerak berirama. Indikatornya penilaian kebugaran fisik siswa meningkat. Kemudian mengadakan latihan fisik rutin dengan aktivitas gerak berirama. Kemudian indikatornya observasi keterampilan motorik siswa menunjukkan perkembangan positif. Kemudian ada capaian yang ketiga yaitu sebagai media pembelajaran dengan melestarikan nilai-nilai budaya. Langkah aksinya siswa mampu melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Indikatornya siswa mampu memahami sejarah lagu tradisional yang dipilih. Kemudian siswa menjaga dan merawat lagu tradisional daerah. Indikatornya mampu mengetahui nama dan sejarah lagu tradisional yang dipilih. Ada capaian yang terakhir yang keempat, pengetahuan antar mata pelajaran terintegrasi dengan baik. Langkah aksinya menggabungkan materi PJOK, seni budaya dan sejarah. Kemudian indikatornya laporan proyek menunjukkan integrasi pengetahuan yang baik. Kemudian ada langkah lagi siswa menyusun laporan proyek yang mencakup aspek-aspek dari berbagai mata pelajaran. Untuk struktur programnya, skala program ini rencana ya Bu, mencakup selama 3 minggu dengan kegiatan utama saya baru Jumat. Kemudian ada pengaturan program, ruangnya aula, sekolah dan ruang kelas untuk kegiatan perencanaan dan pembuatan. Waktu pelaksanaannya minggu pertama, pengenalan dan pemilihan musik atau lagu tradisional. 2. Perancangan gerakan dan evaluasi. Minggu ketiga, uji coba, demonstrasi dan refleksi.
Untuk mitra dalam komunitas belajar, yang pertama jelas guru PJOK, memimpin aktivitas fisik dan aspek kebugaran. Dua, seni budaya, menyediakan pengetahuan tentang pola gerak dan pola lantai. Kemudian guru sejarah membantu siswa dalam memberikan informasi terkait nilai budaya, alat budaya dan atau tradisional. Bisa ditambahkan sebetulnya untuk guru UNG atau pelajaran Jawa, ya, tapi mohon maaf belum disampaikan di sana. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kapasitas sumber daya. Yang pertama lingkungan dan fisik, aula yang cukup dan relatif, dan ruang kelas untuk perancangan pembuatan. Kemudian SDM, guru-guru yang berkompeten dan antusias dalam mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam proyek ini. Kemudian komunitas, dukungan dari orang tua dan masyarakat lokal yang berpengalaman. Oke. Rencana evaluasi. Yang pertama, pengumpulan informasi. Siswa melalui wawancara, survei tentang pengalaman dan pembelajaran mereka. Kemudian guru, refleksi dan diskusi tentang proses hasil program. Kemudian orang tua, umpan balik tentang perkembangan keterampilan dan antusiasme anak. Kemudian komunitas, penilaian antisipasi dukungan selama program berlangsung. Kemudian alat pengumpulan datanya, yang pertama ada survei kepuasan siswa dan orang tua. Kemudian refleksi tertulis siswa. Yang ketiga observasi selama kegiatan berlangsung. Yang keempat wawancara dengan guru dan anggota komunitas. Kemungkinan tantangan, ini ada beberapa kemungkinan tantangan yang dihadapi. Yang pertama keterbatasan waktu. Penyelesaian proyek dalam waktu 3 minggu mungkin menantang. Solusinya merancang jadwal yang tetap dan efisien serta memberikan waktu tambahan jika diperlukan. Kemudian ada kolaborasi antar mata pelajaran. Koordinasi antar guru dari berbagai mata pelajaran mungkin sulit. Solusinya mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan kolaborasi berjalan lancar dan semua guru memahami peran mereka. Dengan rencana tindak lanjut ini diharapkan program melestarikan budaya dan kesehatan melalui aktivitas gerak senam kreasi tradisional dapat berjalan dengan sukses, memberikan pengalaman belajar yang berharga dan menyenangkan bagi siswa, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak di sekolah. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Cepat saja, ya. Nanti untuk lain-lain bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Bapak Imam Rahmat SPD. Selanjutnya Bapak Ibu, acara lain-lain nanti kita lanjutkan. Sementara untuk kegiatan presentasi dari tindak lanjut, rencana dilanjut beliau berdua, Bapak Joko Mudianto SPD dan Pak Imam Rahmat SPD sudah dipaparkan, panjenengan sudah beritahu semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Demikian acara sudah kita lewati. Demi berkahnya pertemuan, monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya yang membawakan acara, kalau ada salah mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.